kampus-kampus kedokteran, kampus-kampus teknik, dan yang sebagainya nanti dibuka untuk semua anak-anak Indonesia dan mereka tidak boleh bayar, dibayar oleh negara. Sekitar 60.000 calon mahasiswa yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur SMPP akhirnya tidak melakukan daftar ulang. Sebagian orang tua mengaku tidak sanggup membayar UKT yang dianggap terlalu tinggi. Ironis, di negeri yang selalu mengatakan bahwa pendidikan adalah investasi masa depan, puluhan ribu anak bangsa justru kehilangan kesempatan kuliah karena biaya. Pertanyaannya, apakah ini sekadar persoalan UKT atau ada masalah yang lebih mendasar? Mari kita lihat angka-angkanya. APBN Indonesia tahun 2026 dirancang sekitar 3.786 triliun rupiah. Dari jumlah itu, anggaran pendidikan diproyeksikan sekitar 760 triliun rupiah atau sekitar 20% APBN. Anggaran kesehatan diperkirakan sekitar 220 hingga 230 triliun rupiah. Sementara belanja infrastruktur diperkirakan berada pada kisaran 380 hingga 420 triliun rupiah. Di sisi lain, utang jatuh tempo pemerintah Indonesia pada 2026 tercatat mencapai angka 833,96 triliun rupiah. Artinya, dana yang dialokasikan untuk membayar kewajiban utang bahkan lebih besar daripada seluruh anggaran pendidikan nasional. Disinilah pertanyaan penting itu muncul. Mengapa pendidikan terasa mahal? Mengapa puluhan ribu anak gagal kuliah karena biaya? Bukankah masa depan bangsa seharusnya menjadi prioritas utama? Dalam sistem kapitalisme, anggaran negara yang bersumber dari pajak rakyat harus dikompromikan dengan kepentingan pasar, stabilitas fiskal, dan berbagai kewajiban fiskal negara. Akibatnya, pendidikan dan kesehatan seringkali harus berhadapan dengan hutang jatuh tempo dan kebutuhan anggaran lainnya. Padahal, dalam konsep Baitul Mal ekonomi Islam, pendapatan negara bersumber dari pengelolaan kepemilikan umum dan negara. Kebutuhan dasar rakyat ditempatkan sebagai prioritas utama. Pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Negara wajib memastikan kebutuhan-kebutuhan tersebut terpenuhi sebelum kepentingan yang lain. Karena itu, ketika seorang anak gagal kuliah karena biaya, pertanyaannya bukan hanya mengapa orang tuanya tidak mampu, tetapi juga apakah negara sudah menempatkan pendidikan sebagai prioritas tertinggi? Maka pertanyaan kritisnya adalah, masihkah kita akan mempertahankan sistem kapitalisme yang telah menghasilkan ketimpangan dan membuat kebutuhan dasar rakyat belum sepenuhnya terpenuhi? Ataukah sudah saatnya kita mulai mendiskusikan solusi yang lebih fundamental, termasuk ekonomi Islam yang menempatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama negara? Karena ketika puluhan ribu anak kehilangan kesempatan kuliah karena biaya, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya masa depan mereka, tetapi juga arah kebijakan bangsa ini. Tulis pikiran kalian di kolom komentar. Mari berdiskusi secara sehat, kritis, dan saling mencerdaskan.